Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat anak parit? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah manajemen kearsipan dan personalia, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang komponen-komponen manajemen personalia sekolah. Yang pertama, kita akan melihat penyusunan formasi. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penetapan, pemberitahuan, latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Proses penyusunan personalia dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi yang dapat dan waktu yang tepat. Fungsi penyusunan formasi personalia dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda. Pertama, lingkungan eksternal yang meliputi seluruh faktor di luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya. Yang kedua, lingkungan internal yang terdiri dari unsur-unsur di dalam sebuah organisasi. Dalam proses penyusunan personalia, hendaknya kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan pengadaan calon-calon personalia. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan orientasi. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja. Yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan. Dan yang kedelapan yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Sahabat-sahabat semua, pengadaan pegawai atau personalia adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai atau pelamar. Pengadaan pegawai dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Kebutuhan tenaga kerja yang telah ditentukan perlu direkrut secara baik dan segera mungkin. Oleh karena itu, pengadaan tenaga kerja setidaknya kita harus memperhatikan yang pertama itu adalah penarikan tenaga kerja. Yang kedua adalah seleksi tenaga kerja dan yang ketiga adalah penempatan tenaga kerja. Sahabat-sahabat semua, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Tujuan dari pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan yaitu diantaranya adalah dilakukan untuk semua tenaga kependidikan, baik tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisi masing-masing. Yang ketiga itu mendorong peningkatan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan insentif bagi imbalan guru, menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial dan psikologi. Kemudian yang keempat, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan ataupun posisi. Dan kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan organisasi pendidikan. Yang keenam itu pembinaan dan jenjang karir tenaga pendidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Pengembangan karir adalah proses pelaksanaan perencanaan karir, pengembangan karir pegawai, dan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu diklat dan cara non-diklat. Nah, pengembangan karir melalui cara diklat yaitu dengan cara menyekolahkan pegawai, kemudian memberi pelatihan, kemudian memberi pelatihan sambil bekerja. Sedangkan contoh dari pengembangan karir melalui cara non-diklat yaitu memberi penghargaan kepada pegawai, menghukum pegawai, mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi, dan merotasi pegawai ke jabatan lain yang setara dengan jabatan semula. Kemudian kita akan lihat ke tata laksanaan tenaga kependidikan. Ketata laksanaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk mengurus tenaga pendidikan. Ketata laksanaan meliputi buku induk pegawai, DUK, kartu pegawai, tabungan asuransi pegawai, asuransi kesehatan, kartu istri ataupun kartu suami. Yang pertama itu dalam ketata laksanaan tenaga pendidikan itu, yang pertama adalah pembuatan buku induk pegawai. Untuk menginventarisasi tenaga yang ada, baik tenaga guru, tenaga pendidikan, serta tenaga administratif di sekolah, harus ada buku induk pegawai yang pembuatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, daftar urut kepegawaian. Daftar urut kepegawaian merupakan salah satu bahan yang objektif dalam pelaksanaan pembinaan karir tenaga pendidikan. Format daftar urut pegawaian dapat merujuk pada format daftar urut kepegawaian PNS atau dapat dibuat sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga, kartu pegawai. Kartu pegawai adalah kartu identitas pegawai dan hanya diberikan kepada pegawai sekolah yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai. Kemudian yang keempat, tabungan asuransi pegawai. Biasanya setiap pegawai negeri sipil diwajibkan mengikuti tabungan asuransi pensiun atau TASPEN. TASPEN akan diberikan kepada PNS yang berhenti baik karena pensiun maupun karena meninggal dunia. Kemudian asuransi kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah kartu istri ataupun kartu suami. Dan yang ketujuh adalah kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai yang dimaksud adalah pemberian gaji pokok, gaji 13, sertifikasi guru, dan pensiun guru. Gaji pokok itu diberikan kepada pegawai, baik itu pegawai negeri atau pegawai honorer.
Gaji pokok untuk pegawai negeri sipil dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007. Sedangkan gaji tenaga honorer ditetapkan atas kebijakan sekolah di mana tenaga honorer tersebut bekerja. Kemudian juga ada namanya gaji 13. Kemudian ada sertifikasi guru. Sahabat-sahabat anak parit, yang kelima itu adalah pemberhentian pegawai. Hubungan kerja antara pegawai dengan lembaga pendidikan terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh pegawai dengan kepala lembaga, di mana pihak pertama menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pihak kedua dengan menerima gaji, dan di mana pihak kedua menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pihak pertama dengan membayar upah. Pemberhentian dari jabatan seorang pegawai adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi pada satu satuan organisasi, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai pegawai. Setiap pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri sipil tidak harus diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak terpenuhi seperti usia, masa kerja, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat anak parit, pemberhentian pegawai dalam sebuah lembaga pendidikan ada banyak sebab ya. Yang pertama itu pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri oleh pegawai. Yang kedua, pemberhentian pegawai karena telah mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, pemberhentian pegawai karena adanya penyederhanaan sebuah lembaga pendidikan. Yang keempat, pegawai tersebut melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang telah melanggar sumpah atau janji atau dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum. Kemudian yang kelima, pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dan yang keenam, pemberhentian karena meninggal dunia ataupun hilang. Yang terakhir yaitu dikarenakan pemberhentian pegawai itu dikarenakan oleh sebab lain. Sahabat-sahabat anak parit, demikianlah uraian singkat saya sebagai pembuka pada pertemuan ini yang membahas tentang komponen manajemen personalia sekolah. Dan mudahan ini bisa dijadikan sebagai masukan, rekomendasi ataupun pembuka berpola pikir mahasiswa dalam mempelajari komponen manajemen personalia sekolah. Semoga konten singkat ini bisa memberikan wawasan dan pengalaman baru buat rekan-rekan mahasiswa semua. Dan saya Edi Sundrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen kearsipan dan personalia sekolah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.